Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dalam pengujian diri atau pendadaran untuk ikut makan dan minum bersama dalam meja perjamuan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyatukan hati dan kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen nomor 13, bait pertama dan yang kedua. Kita akan sesarengan Kidung Pasamuan Kristen angka 13, padha kapisan lan kalih aku duwe pamarto. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Kami mensyukuri atas karunia kehidupan pemberian Tuhan, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk melalui hari-hari kami dengan berbagai dinamika kehidupan. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami, memberikan kekuatan, kemampuan, dan juga senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami percaya akan cinta kasih Tuhan yang terus mengalir di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami senantiasa memiliki pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Maka saat ini kami juga bersyukur Tuhan mengundang kami untuk mempersiapkan diri tatkala kami akan makan dan minum bersama dalam meja perjamuan Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk menguji diri, untuk melihat kembali kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk mawas diri sehingga ketika makan dan minum dalam perjamuan Tuhan kami merayakan cinta kasih Kristus yang berkenan mengampuni kami dan melupakan segala dosa kesalahan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, juga firman yang mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus memberi kami hikmat ketika kami akan menerima firman Tuhan, sehingga dengan hikmat dari Tuhan kami dapat mencerna dengan baik firman Tuhan, dan Engkau memberi kami kekuatan sehingga kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Tuhan doa kami. Tuhan kiranya mendengarkan doa permohonan kami, karena semuanya itu kami mohon
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan yang ke-27. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian saudara-saudara firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran memang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita dan menjadi bagian dalam kehidupan secara psikologis atau kejiwaan kita. Ada banyak hal yang memang dapat membuat kita khawatir, membuat kita cemas, bahkan membuat kita kemudian takut. Dan bisa jadi saking takutnya kemudian kita menjadi sakit secara kejiwaan. Perlu ditangani dengan serius ketika memang kita tidak bisa mengendalikan ketakutan dalam diri kita yang teramat sangat. Dan firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa dalam kondisi pribadi kita yang memang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan manusiawi, mau tidak mau memang kita harus dengan sadar bahwa suatu saat kita tentu akan menghadapi yang namanya kekhawatiran atau kecemasan atau ketakutan itu. Yang kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan yang akan kita hadapi atau yang sekarang ini kita hadapi. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus mengingatkan dan juga mengajar Bapa di sorga tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Maka dipakailah metafor atau gambaran burung-burung di langit yang bisa dikatakan memang tidak pernah menabur, tidak pernah bekerja, tidak pernah mengusahakan tanah, tetapi burung-burung itu kemudian dipelihara oleh Tuhan. Mereka dapat makan biji-bijian yang menjadi hasil dari proses alamiah di tanah. Mereka dapat mengenyangkan diri karena alam menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan ketika ditarik lebih dalam, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, siapa yang kemudian menumbuhkan dan menghasilkan biji-biji yang kemudian dapat dinikmati oleh makhluk hidup, tentu tidak lain adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri yang berkuasa atas alam semesta, sekali lagi Ia sendiri juga yang memelihara seluruh ciptaannya. Dengan gambaran atau metafor seperti itu, mestinya kita yang memiliki iman itu juga memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan tentu juga tidak pernah menegakkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan terus bersama dengan kita dan Ia akan terus menolong kita dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena burung yang menjadi bagian dari ciptaannya saja dipelihara oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai gambar dan citra Allah
yang memiliki harga diri, yang memiliki martabat sebagai manusia. Tentu Tuhan Allah akan lebih memperhatikan kita, Tuhan Allah tentu akan lebih mewaspadai kondisi situasi kehidupan kita yang memang perlu dalam pertolongan Tuhan di situasi-situasi yang krisis. Tentunya Tuhan juga senantiasa mengawasi kita dan juga mewaspadai setiap kondisi kehidupan kita bila mana kita memang membutuhkan penguatan dan pertolongan darinya. Oleh karena itu, ketika kita makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan nanti, kita juga diingatkan akan cinta kasih, penyertaan dan juga pemeliharaan dari Tuhan. Mari kita mengingat akan cinta kasih Tuhan yang senantiasa mengalir di sepanjang kehidupan kita. Ia tidak hanya memberikan keselamatan bagi kita, tetapi Ia juga senantiasa memelihara kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Ia juga mencukupi kebutuhan hidup kita, sehingga roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus itu juga menjadi gambaran bagaimana Tuhan Allah memelihara kita dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Mestinya ketika kita makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan, kita semakin teguh dalam keyakinan bahwa Tuhan Allah pasti akan memelihara kita. Tuhan Allah pasti akan terus beserta dengan kita dan menolong kita pada saat kita membutuhkan, pada saat kita ada dalam situasi-situasi yang krisis, bahkan dalam situasi yang kritis. Sehingga kehidupan kita akan senantiasa ada dalam cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mempersiapkan diri untuk makan dan minum dalam perjamuan Tuhan yang akan dilayankan di jemaat kita atau di gereja kita. Perjamuan yang dilayankan didasarkan pada perjamuan pada malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan, dan dalam perjamuan itu kita juga mengingat akan cinta kasih Allah yang mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai ganti untuk penebusan dosa-dosa kita. Demikian juga kita mengundang anak-anak kita untuk terlibat dalam perjamuan Tuhan, sebab anak-anak kita pun juga memiliki hak untuk diselamatkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana pemeliharaan iman kita, perjamuan kudus yang akan kita terima bersama mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, mengingatkan dan menunjukkan bahwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, dengan makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan menunjukkan bahwa kita semua adalah bagian dari keluarga Allah yang telah diselamatkan oleh Tuhan Allah sendiri. Yang ketiga, dengan makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan, kita diingatkan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, dengan makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan, kita merayakan cinta kasih Kristus yang telah membela kita dan menebus kita dari kuasa dosa. Sampai Ia datang kedua kalinya, kita akan terus mengingat dan merayakan cinta kasih itu dalam perjamuan. Oleh karena itu, agar perjamuan ini bermanfaat bagi kehidupan iman kita, mari kita menguji diri kita dan kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Yang pertama, apakah kita menyadari dan mengakui ketika kita berada dalam kondisi berdosa, kita tidak mampu melepaskan diri kita dari kondisi dosa tersebut, sehingga kita membutuhkan
pertolongan juru selamat. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah telah menyelamatkan kita melalui karya sengsara, kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Tuhan Allah sehingga kita yakin dan percaya bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan yang keempat, karena kasih karunia penyelamatan dari Allah, apakah kita juga sudah menjalani kehidupan dengan penuh ucapan syukur dengan setia melakukan setiap kehendak Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan pengujian diri tersebut mari kita renungkan dalam saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Saudara, mari kita memberikan kesaksian bagaimana kesediaan kita untuk diundang oleh Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan datang. Saudara-saudara, apakah saudara bersedia untuk menerima undangan Tuhan dan ikut makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan? Bagaimana jawab saudara-saudara semuanya? Dengan segenap hati saya juga akan turut dalam perjamuan Tuhan dan melayani bersama. Mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita menyanyikan Kidung Pasaman Kristen 155 bait pertama dan yang kedua. Kita repekaken sesarengan Kidung Pasaman Kristen 150 gangsal padha kapisan lan kalih paseksi sayekti. Sang Kristus Gusti lebatan kang mung sajuga lan kegelitannya lan sasile miyantoni nara kesang suci yeku paseksi sanyata Yesus sang pamarto santosaning patungilan tinangsul katresnan samyo sile angladosi lan ngegungken diri sengkut makarya ngundangken wartos kapingahan yeku paseksi sanyata Yesus sang pamarto. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan untuk kami melakukan pengujian diri ketika kami akan menghadap ke meja perjamuan Tuhan, makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan untuk merayakan cinta kasih Kristus yang mengasihi kami, yang membela kami dan menebus kami dari kuasa dosa. Kiranya dengan perjamuan yang akan kami terima, kami semakin yakin dan percaya akan cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan serta pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Roh Kudus kiranya senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan baru agar kami dapat mengendalikan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan dalam diri kami, sehingga kami akan terus melangkah dalam kehidupan kami dengan tetap percaya pada penyertaan Tuhan, dan kami akan menyongsong masa depan yang gemilang oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami sehingga saatnya kami juga boleh untuk mempersembahkan kehidupan kami seperti yang Kau teladankan kami melalui perjamuan yang menjadi tanda syukur kami menerima keselamatan dari Tuhan. Mampukan kami untuk meneladani Engkau sehingga kehidupan kami seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur
dan juga permohonan kami. Tuhan kiranya berkenan untuk mendengarkan doa kami, dan Tuhan kiranya berkenan mengabulkan permohonan kami. Karena semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, selamat mempersiapkan diri untuk makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan yang akan kita terima dan akan kita layankan bersama pada hari Minggu yang akan datang. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.